Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore teman-teman. Bersama aku Rizky Adilia dari Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya. Kan kemarin di Instagramnya Halo Brawijaya itu open question and answer gitu kan, question box gitu. Tapi sayangnya tuh nggak bisa di open di sini karena udah kelewat 24 jam kayaknya ya. Jadi aku tadi udah screenshot gitu beberapa pertanyaan dari kalian dan aku bakal jawab gitu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi bisa langsung komen aja di live ini. Nanti aku bakal jawab insyaallah. Nah, pertanyaan pertama ini tuh info yang banyak juga yang tanyain, info uang pangkal atau UKT mandiri. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu uang pangkal atau UKT mandiri, bisa langsung cek di websitenya selma.ub.ac.id karena di sana udah lengkap banget. Karena kalau misalnya aku bacain satu-satu kan udah banyak banget gitu loh setiap fakultasnya. Ini aku bacain aja kalau misal jurusanku ya, ilmu administrasi bisnis, itu uang pangkalnya aja yang golongan 1 27.785.000 itu uang pangkalnya aja. Tapi kalau untuk uang UKT itu 4.500.000 itu golongan 1. Jadi emang kalau buat mandiri kenapa mahal? Sebenarnya mahalnya ya dari uang pangkalnya itu. Dan ada signifikan perbedaan dari UKT SNMPTN dan SBMPTN sama mandiri gitu. Selanjutnya itu pertanyaan, apakah boleh mendaftar dengan nilai UTBK dan nilai rapot. Nah, ini juga aku rangkum aja ya. Banyak yang tanya, Kak, kalau misal daftar mandiri itu boleh nggak sih cantumin nilai UTBK sama nilai rapot gitu? Jawabannya boleh, tapi kalian nanti itu daftar 2 jalur gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian buka websitenya Selma, itu kan nanti ada bukan tombol ya, kayak icon jalur UTBK sama jalur nilai rapot. Nah, kalau misalnya kalian mau dua-duanya, of course kalian harus daftar dua-duanya juga, dan itu jadi 2 kali pembayaran gitu loh. Yang karena setiap pembayaran satu jalur itu 350.000. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar di jalur nilai UTBK sama nilai rapot berarti 2 kali pembayaran yang berarti 700.000 ya. 350.000 kali 2. Nah, dan itu kalau misalnya kalian kemarin ikut UTBK berarti bisa daftar lewat jalur nilai UTBK. Tapi kalau misalnya kemarin kalian nggak ikut UTBK berarti pakai nilai rapot aja. Udah jelas belum? Itu karena banyak banget yang tanya soal itu. Terus dan itu juga menjawab pertanyaan yang ini ya. Kak, kan biaya pendaftaran 350.000, apa itu bisa untuk daftar mandiri jalur UTBK dan rapot? Hanya salah satu aja gitu loh. Jadi 350.000 tuh bukan buat dua-duanya, tapi salah satu aja. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar dua-duanya, berarti kalian ya bayarnya 2 kali. Jadi nanti kalian dapat 2 kode pembayaran gitu loh. Terus ini juga pertanyaan selanjutnya, wajib punya prestasi nggak Kak? Jika tidak punya, bisa ikut nggak ya? Nggak sih menurut aku, karena aku dulu juga sebenarnya aku tuh SNMPTN kan, tapi SNMPTN kan emang ngandelin nilai rapot juga. Nah, itu aku tuh kemarin nggak cantumin sama sekali sertifikat, jadi emang pure nilai rapot. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya sertifikat prestasi dan lain sebagainya itu ya nggak apa-apa, kalian masukin nilai rapotnya aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya, cantumin aja. Terus next, bentar ya, berapa persen keterima di Mandiri UB jalur rapot Kak? Nah, untuk berapa persennya itu sebenarnya kurang tahu karena emang nggak ngerti gitu loh sistem. Aku juga nggak ngerti sistemnya gimana pembagiannya. Tapi kalau misalnya UB sendiri tahun 2020 itu nyiapin kuota 30% atau sekitar 4.286 kursi khusus untuk penerimaan mahasiswa di jalur mandiri. Nah, kemungkinan nambah jika yang jalur SNMPTN dan SBMPTN banyak yang tidak daftar ulang gitu. Jadi itu kuota 30% itu untuk mandiri ya tahun ini.
Terus pertanyaan selanjutnya, rapotku scan-nya agak burak tuh agak nggak jelas gitu loh. Apakah nggak masalah? Insya Allah nggak masalah kalau masih bisa kebaca. Nah, buat kalian yang masih belum daftar dan bakal daftar, kalau bisa pas waktu scan rapotnya itu sejelas mungkin gitu loh, biar bisa dibaca dengan jelas juga sama nanti yang nyeleksi. Terus Kak, aku anak pindahan di semester 1, solusi pakai rapot lama atau baru? Ini juga ada pertanyaan, Kak, kalau sudah menjadi mahasiswa UB tapi mau kuliah lagi dengan prodi berbeda lewat mandiri, ini bisa nggak, Kak? Bisa jawabannya. Nah, kalau misalnya pakai rapot lama atau baru, itu pakai rapot yang terbaru gitu loh. Tapi kan intinya kalau misalnya kalian mau daftar lagi, nanti itu pakai rapot yang semester 3, 4, 5. Iya, semester 3, 4, 5. Kelas 11 semester 1 dan 2, dan kelas 12 semester 1. Jadi kalau pindahan harusnya kepake keduanya, tergantung juga dia pindahan pas kelas berapa. Gitu guys. Kayaknya itu aja deh. Soalnya pertanyaannya banyak yang sama gitu. Kapan mandiri vokasi UB dibuka? Untuk mandiri vokasi insya Allah bulan ini. Tapi kalau sekarang masih belum. Insya Allah bulan ini tapi. Hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk mandiri? Kalian cek aja di websitenya Selma, karena di situ udah lengkap banget syarat-syarat pendaftarannya, terus gimana cara daftarnya juga, itu udah lengkap banget. Jadi cek aja di Selma. Takut kalau misalnya aku sampaikan di sini ada yang salah gitu. Nah, kalau misal daftarnya akhir Kak, nunggu pengumuman SBMPTN, nggak apa-apa Kak. Kalau pengumuman SBMPTN tuh 20 Agustus nggak sih ya? Pengumuman SBMPTN-nya, kalau nggak salah sih 20 Agustus, dan pendaftaran mandiri itu dari tanggal 3 sampai tanggal 24, finalisasi tanggal 24 terakhir. Nah, berarti masih bisa kan, ada spare waktu 4 harian lah ya, 3 hari sampai 4 harian gitu. Bakal agak mepet sih ya, kalau misalnya kalian mau daftar dulu, kalau misalnya kalian mau nunggu pengumuman SBMPTN dulu sih nggak apa-apa, masih sempat untuk daftar mandiri gitu. Karena kan lumayan ya, kalau misalnya kalian udah kedaftar SBMPTN nih, ternyata keterima, dan kalian udah daftar juga mandiri, jadi kan sayang, uangnya nggak bisa balik ntar dong pendaftarannya. Terus ini juga banyak yang ditanya, apakah kalau kita ikut jalur mandiri terus lolos, terus nanti itu uang pangkalnya bisa dicicil nggak sih Kak gitu. Karena kan uang pangkal yang aku tadi bacain kan kayak sampai 20 jutaan, 30 jutaan, tuh kayak mahal banget kan. Itu bisa, tapi itu kayak kebijakan dari keuangan fakultas masing-masing gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah keterima, kalau bisa cari-cari info aja di bagian keuangan fakultasnya gitu. Oke, aku mau jawab pertanyaan kalian yang di live. Aku scroll dulu ke atas. Bisa daftar pakai UTBK plus rapor atau hanya bisa pilih salah satu aja? Bisa dua-duanya, cuma ya itu kalian harus daftar 2 kali dan bayar 2 kali juga. Untuk bisa dibayar sekali, kan kalau uang pangkal atau SPI itu emang awal doang kan yang dibayar, cuma karena mahal banget jadi mungkin banyak yang keberatan gitu loh. Nah, untuk bisa dicicil atau diangsurnya itu kebijakan dari keuangan fakultas sendiri gitu. Kak, kalau UTBK kemarin nggak pilih UB pengaruh ke mandirinya nggak sih, karena kan kalau mandiri itu emang dari internal universitasnya kan ngadain mandiri itu, jadi bukan serentak nasional kayak SNMPTN atau SBMPTN. Jadi nggak pengaruh ya mau kalian kemarin tuh milihnya misalnya UNER atau UI, terus kalian mandiri pilih UB, ya itu nggak ngaruh karena beda jalurnya. Bisa nggak Kak minta penurunan UKT? Kalau misal yang kayak aku nih, kayak sekarang nih, aku kan udah semester 5 ya semester 5. Itu ntar kalian bisa ke bagian krisis centernya UKT yang biasanya kalau ada di fakultas tuh di BEM biasanya. Jadi kalian nanti majuin keringanan UKT gitu. Nah ini ya Kak, saya ikut pakai
pakai rapot tapi saya nggak punya sertif lomba sama sekali, apakah ada peluang besar untuk lolos? Masih ada peluang kok, karena nggak nentuin gitu loh, yang punya banyak sertif bisa masuk. Tapi saran aku juga kalau misalnya kalian punya sertif, masukin aja. FYI, aku dulu tuh kan SNMPTN, dan SNMPTN tuh pakai nilai raport. Terus aku nggak cantumin sama sekali tuh yang namanya sertifikat, jadi pure nilai raport. Dan alhamdulillah aku masuk di jalur SNMPTN via administrasi bisnis. Oh iya, Halo Brawijaya juga punya YouTube channel. Jadi dan banyak juga yang bahas tentang mandiri, bahas tentang tips-tips gitu deh. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu konten-kontennya mereka, karena sangat bermanfaat banget, bisa langsung cek YouTube-nya Halo Brawijaya. Dan aku juga punya YouTube channel Rizka Adelia. Aku ada beberapa konten yang tentang kampus UB, pernah bahas tentang tips-tips gimana cara masuk SNMPTN, SBMPTN, sama mandiri juga. Sama juga aku pernah ngevlog gitu pas waktu kampus. Jadi kangen kampus. Kalau sertifnya cuma sebagai peserta aja, bukan juara, apakah bisa dimasukin? Kalau bisa yang juara lah, lebih lebih bervalue. Makanya dulu aku tuh banyak sertifikat, tapi banyak peserta gitu loh. Ada sih yang juara, tapi yaudahlah, aku malas aja gitu masukin, jadi ya udah nggak masukin karena kebanyakan yang pesertanya. Golongan SPFP bisa milih sendiri nggak kak? Nggak bisa sayang, karena namanya uang pangkal UKT itu disesuaiin sama penghasilan orang tua kalian gitu loh. Jadi kalian nggak bisa tuh milih-milih kayak aku mau golongan 1 nih karena yang paling murah lah ya hitungannya. Nggak bisa, karena itu disesuaikan sama penghasilan orang tua kalian gitu. Jadi semakin tinggi penghasilan orang tua kalian, semakin tinggi juga uang pangkal atau UKT yang bakal kalian bayar gitu. Kak, doain aku lolos SBMPTN 2020 di administrasi bisnis. Amin. Ketemu aku dong. Amin. Semangat ya kalian. Kak, doain lolos ya kak. Iya, semangat Erwin. Kak, uang mandiri vokasi buka kapan kak? Insya Allah bulan ini ya. Kalau misalnya kalian lagi cari-cari informasi tentang UB, buka aja websitenya selma.ub.ac.id. Aku juga yang udah jadi mahasiswa UB aja masih sering buka di Selma. Kak, uang pangkal mandiri katanya makin gede ya tahun ini. Iya ya, my god. Kenapa ya UB? Kak, hidup di Malang katanya hedon, emang bener ya? Tergantung orangnya sih. Iya. Kalian mau hedon ya mahal. Kalau misalnya mau irit ya murah. Tapi pengalaman kalau misal dari teman-teman aku nih yang dari Jabodetabek ya, terus pindah ke Malang, kuliah di Malang, kayak pada bilang, ih di Malang murah ya gitu. Jadi emang relatif murah sih menurut aku. Kalau misalnya kalian kerjaannya tiap malam ngopi, tiap malam nge-mall gitu, ya hedon sih itu. Dan jangan khawatir kalau misalnya kalian dapat uang pangkal atau uang UKT yang mahal per semesternya, kalian bisa apply beasiswa. Jangan malas-malas cari info-info tentang beasiswa, karena itu banyak gitu loh yang available. Dan itu biasanya anak BEM, iya sih BEM per fakultas. Kalau di VIA sendiri biasanya anak BEM yang infoin ini nih ada beasiswa yang lagi available nih yang bisa kalian apply gitu. Meskipun beasiswa itu ini kayak ribet gitu loh berkas-berkasnya, tapi ya udahlah demi keringanannya kan. Kakaknya lucu deh, cantik. Thank you. Aku dulu rata-rata rapotnya itu cuma 84,9 SNMPTN. Nah, aku mau cerita aja nih ya. Dulu itu aku pilih VIA itu cuma
sebagai pilihan pertama, dan aku nggak pilih fakultas lain dan jurusan lain karena emang aku cuma pengennya di VIA gitu loh, karena itu SNMPTN.